Menolak dakwaan jaksa yang menyatakan perbuatannya adalah fitnah terhadap kehormatan Jokowi. Tifa pun meminta agar ijazah asli Jokowi wajib diperlihatkan di persidangan. Akankah jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya? Kita bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa, Ajis Yanuar, dan juga Sekjen Waketum Brigadir Rakyat Nusantara, Bang Ade Darmawan yang sudah hadir di studio, dan juga pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Ade, Bang Ajis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio juga. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajis tadi ikut mendampingi dalam pembacaan dakwaan Dr. Tifa. Ini kan Dr. Tifa langsung menyatakan keberatannya. Bagaimana Anda akan melakukan strategi hukum ke depannya? Ya, terima kasih. Jadi memang kita sudah menyiapkan untuk dulu bahasanya eksepsi ya. Saat ini perlawanan di KUHP yang baru. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa dalil argumen dan juga bukti-bukti kami ya terkait dengan dakwaan jaksa yang memang masih tahap awal ya kita pelajari, tapi kita sudah ada kerangkanya tadi sebagian dan tinggal nanti kita finishing. Insya Allah nanti pada hari hanya bisa kita perlihatkan dan kita sampaikan di muka persidangan, insya Allah. Seperti itu, Mas. Kalau tadi yang kita dengar sama-sama dakwaan jaksa itu lebih keterkaitannya dengan cuitan Dr. Tifa di media sosialnya dan juga tayangan talk show yang menghadirkan Dr. Tifa itu sendiri. Di mana poin keberatannya? Ya, jadi gini, yang pertama saya sampaikan tadi mungkin kita simak bareng-bareng ya. Ada 28 unggahan yang dimaksud oleh jaksa ya. Tapi yang langsung direct dari Dr. Tifa sendiri hanya 5. Ini kan bercampur dengan yang lainnya. Nah, ini menandakan dari awal perkara ini ada yang nggak beres. Karena ada asas similia similibus. Jadi perkara itu harus putus dengan cara yang sama juga. Nah, jadi ada beberapa terlapor waktu itu yang memang sudah calon tersangka quote unquote seperti itu, kemudian dihentikan. Kan begitu. Nah, tapi maksud Anda yang sudah SP3 itu? Ya, tapi yang lainnya yang sekali lagi tanda petik tidak kooperatif dilanjutkan. Ini kan maksud saya ini membuktikan bahwa ada diskriminasi. Ya, kenapa? Ya, tadi kan saya katakan. Lalu juga ada istilahnya dari bahasa Belanda itu Ondelbartheid van Klaak. Jadi sifat tidak terbaginya ya adanya aduan. Jadi nggak bisa tuh dibagi-bagi secara prinsip seperti itu ya yang saya pelajari ya, yang kami sama-sama pelajari di Fakultas Hukum. Nah, maka dari itu salah satu keberatan kami adalah hal tersebut. Bagaimana bisa mereka memasukkan semua, di situ ada terlapor lainnya waktu itu. Nah, kemudian Dr. Tifanya hanya 5 di situ. Nah, kemudian ada juga mengenai tuduhan merekayasa. Dr. Tifa nggak punya kemampuan untuk merekayasa sebagaimana dimaksud jaksa di Undang-Undang ITE ya. Nah, jadi maksud saya nggak fair ketika dia dituduhkan kemudian didakwakan dengan kegiatan yang tidak ia lakukan. Saya karena memang spesialisasi Dr. Tifa sendiri adalah anatomi morfologi seperti kurang itu lebih ya. Seperti itu, jauh dari Undang-Undang ITE seperti itu. Bagaimana Bang Ade menanggapi ini? Ada keberatan dari Dr. Tifa dan juga kita tahu bahwa sebenarnya objek di sini adalah ijazah Pak Jokowi. Jadi gini, Mbak Cynthia, kalau kita mempelajari dari dakwaan tadi, jelas dikatakan bahwa ada beberapa postingan terkait foto. Kan itu. Bahwa kemudian ijazah itu berkaitan tentunya terkait foto, tapi kan yang posting bukan Dr. Tifa. Ya, tetapi dalam mempelajari metodologi yang dikatakan adalah penelitian tadi, beliau melihat foto. Dia konsen ke situ. Dari tadi malam pun kita adakan dialog sama Bu Tifa, dia menanamkan terus bahwa apa yang dia lihat itu dengan keilmuannya dia mampu menganalogikan ya melalui metodologi dia bahwa foto itu bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada disebutkan tadi di dalam dakwaan bahwa itu adalah orang tertentu yang disebut ya. Saya tidak masuk pada pokok dakwaan itu. Kenapa? Karena itu juga strategi jaksa sebenarnya di situ. Yang kita lihat tadi rekan Yanuar mengatakan bahwa ini harus satu berkaitan dengan yang lain. Oh tidak, kalau splitting itu kan kita kan sudah sepakat nih. Artinya ingin melakukan sidang itu berbeda.
Nah kalau split scene kan tidak bisa lagi tadi disampaikan sama saya Yonar itu bahwa ada satu metode ilmu hukum yang saling berkaitan tadi harus satu dari putusan tersebut. Gini kan. Bang Ade, singkatnya apa yang dilakukan Dr. Tifa itu fitnah? Ya, Fitnahnya di mana nih? ya sekarang gini, Hitungannya. kalau kita bisa menyampaikan kepada publik melalui sesuatu akun secara publik dan itu tersiar ke seluruh Indonesia melalui akun itu, bahwa ini bukanlah Pak Jokowi atau Dumatno dan lain-lain sebagainya. Dumatno ya tadi ya, yang saya sempat dengar ya tadi dakwaan bahwa ini adalah Dumatno dan lain-lain sebagainya. Kan itu berarti memproyeksikan bahwa apa yang ada di ijazah tersebut bukanlah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan itu. Itu pointer pertama saya lihat yang arah jaksa ke situ. Kemudian secara metodologi dia, katakanlah editing ya. Pasal editing, tab 32 dan lain-lain sebagainya. Tapi kan yang otentik seolah-olah tidak otentik. Oke, gimana? Terbalik seperti itu Gimana Bang Ajis? paradigmanya. Mengapa saat itu Dr. Tifa juga sudah berani bahwa mengatakan apa yang ada di ijazah yang beredar itu bukan Pak Jokowi? Ya sekali lagi gini, dia bukan yang memposting. Itu kita garis Betul. bawahi dulu. Dia Ada nama, bukan yang merekayasa juga. Nah, kemudian yang memposting dan yang merekayasa tidak dipidana. Ini kan diskriminasi lagi. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa yang dia sampaikan itu adalah pendapat dia ya, yang secara analisis keilmuan dan observasi itu dilindungi ya oleh asas kebebasan akademik. Tapi itu tidak dilakukan oleh kepolisian dalam hal penegak hukum. Ini Kemudian ini yang saya katakan jangan tadi. lupa, Mohon maaf. jangan lupa, Mohon maaf, Bang Yanuar. jangan Ini lupa. yang saya katakan. Jangan Tadi, lupa, Bang sejak Yanuar. kapan Pak Jokowi namanya jadi Mukidi, jadi Mulyono. Tadi kita dengar semua dakwaan itu. Iya, tetapi ada dibahasnya salah satu Mukidi, postingan dari Mulyono. 5 itu Mukidi, dia tetap Mulyono. menyebutkan bahwa mantan presiden ke-7 gitu loh. Ya kan itu. Kan ada tadi kita baca kan bersama kan. Dakwaan kita simak baik-baik. Dari 28, hampir separuhnya itu bahasanya Mukidi, Mulyono masuk. Harusnya kan nggak bisa dong serampangan, sembarangan dan atas nama formil harus itu ditolak oleh majelis hakim seperti itu. Nah, kita lihat nanti dalam eksepsi. Artinya begini, ini kan masih panjang dalam artian gini. Tentu teman-teman dari kuasa hukum Dr. Tifa itu kan besok nih eksepsi nih. Ya. Tentu masih ada putusan sela sebelum masuk ke pembuktian dan lain sebagainya kan. Nah, artinya gini, kalau menurut saya sih hari ini harusnya kita konsentrasi pada pembuktian dan eksepsi beliau coba saja. kalau kita melihat struktur hukumnya, saya coba ke Prof. Jamin. Prof, kalau pokok perkaranya adalah fitnah dan pencemaran nama baik, tapi di sini juga belum ya disebutkan oleh jaksa terkait dengan yang menjadi objeknya. Kita nih harus mulai dari mana ketika ijazah aslinya juga belum dihadirkan? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.